Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang materi rumusan teori belajar dan pembelajaran pada buku Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka kelas 9 semester 2 pada bab 4 sampai dengan bab 6. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi dari masing-masing bab dan juga teori belajar yang relevan untuk materi-materi tersebut. Baik, langsung saja sekarang saya akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul Dari Hobi Menjadi Pundi-Pundi. Nah, di materi ini siswa diajarkan untuk mengubah hobi mereka menjadi peluang usaha. Nah, mereka juga diajarkan untuk memproyeksikan potensi diri, mengidentifikasi ide peluang usaha dari hobi, dan juga mereka diajarkan untuk menuliskan teks eksplanasi tentang kewirausahaan terkait dengan proses dan strategi untuk membangun sebuah usaha. Selain itu, mereka juga diminta untuk menuliskan strategi promosi agar produk atau jasa mereka dapat dikenal dengan masyarakat luas. Nah, dan juga pembelajaran di materi ini itu bersifat praktis dan kreatif. Jadi siswa dituntut untuk aktif memberikan solusi. Nah, teori belajar yang relevan untuk materi pada bab ini ada 3, yaitu teori konstruktivisme, teori sosiokultural, dan teori behavioristik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa teori konstruktivisme itu sangat relevan dengan materi pada bab ini, karena teori ini menekankan bahwa pembelajaran itu terjadi secara aktif dari pengalaman pribadi. Nah, materi menulis teks eksplanasi dari hobi itu sangat erat kaitannya dengan pengalaman pribadi siswa, karena mereka itu menuliskan hobinya lalu memproyeksikannya menjadi peluang usaha. Contoh penerapannya misalnya siswa diminta untuk membuat mind map atau peta pikiran. Nah, dari peta pikiran tersebut siswa diminta untuk menuliskan hobinya lalu memproyeksikannya. Nah, dari proyeksi tersebut siswa dapat menulis teks eksplanasi tentang bagaimana cara membangun usaha. Nah, interaksi yang terjadi di teori ini yaitu misalnya siswa diminta untuk membuat mind map dalam satu kelompok. Nah, semua anggota kelompok itu memberikan masukan terkait peluang usaha dari yang mereka tulis dari hobi mereka itu. Nah, lalu dari peluang usaha itu mereka mendapat wawasan serta gagasan baru seperti itu. Nah, untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya teori yang relevan dengan materi ini adalah teori sosial kultural. Alasannya karena pembelajaran lebih berkembang dan optimal melalui interaksi sosial dan budaya. Nah, materi ini melibatkan siswa dalam diskusi kelompok dan penggunaan media sosial merupakan bagian dari budaya mereka. Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial adalah fondasi utama dalam perkembangan kognitif seseorang dan pembelajaran terjadi dalam zone of proximal development melalui bimbingan teman dan guru. Contoh dari penerapan teori sosial kultural ini adalah misalnya siswa menonton satu video konten inspiratif mengenai dengan wirausaha muda. Kemudian mereka mendiskusikan dan mempresentasikan ide usaha mereka untuk mendapatkan saran dan masukan dari teman dan guru. Nah, dengan diskusi kelompok seperti ini dapat menyempurnakan konsep usaha mereka. Selanjutnya yaitu teori yang relevan adalah teori behavioristik. Nah, teori ini menekankan pada stimulus dan respon serta pentingnya penguatan. Materi ini mendorong siswa untuk lebih aktif menulis, kemudian mendapatkan umpan balik dari guru, baik berupa nilai, penghargaan maupun masukan. Contoh dari penerapan teori behavioristik ini adalah siswa menulis teks eksplanasi, kemudian mendapatkan umpan balik dari guru. Siswa yang bisa menjawab dengan tepat akan mendapatkan penghargaan, sedangkan siswa yang kurang tepat menjawab pertanyaan akan mendapatkan bimbingan tambahan. Terima kasih. Lanjut pada bagian bab 5, menuju laut. Bab ini membahas tentang kekayaan laut Indonesia sebagai sumber daya yang penting secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Siswa diajak untuk memahami tantangan dan ancaman ekosistem laut, serta menumbuhkan kesadaran untuk ikut menjaga kelestariannya. Materi difokuskan pada kemampuan menyimak, menganalisis teks laporan, serta menulis laporan analisis visual seperti poster dan infografi bertema kelautan. Ada beberapa teori yang relevan pada bab ini, yaitu yang pertama teori kognitif. Teori ini menekankan proses mental siswa dalam memahami informasi. Pemahaman tentang isu kelautan mengasah kemampuan berpikir analitis melalui kegiatan menganalisis teks dan visual.
Piaget menyatakan bahwa anak-anak membangun pemahaman mereka melalui pengalaman dan refleksi, serta mengalami tahapan perkembangan kognitif yang memungkinkan mereka berpikir logis pada masa remaja. Cara penerapannya yaitu siswa membaca teks laporan tentang pencemaran laut, lalu mengidentifikasi fakta, opini, dan solusi. Selanjutnya, siswa menulis laporan analisis visual dari poster bertema kelautan. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Alasan menggunakan teori ini yaitu siswa membentuk pengetahuan melalui pengalaman konkret seperti proyek pelestarian laut. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dan membentuk pemahaman yang mendalam. Trianto 2010. Penerapan dari teori ini yaitu siswa merancang kampanye bertajuk Sehari Bersama Laut, membuat poster, slogan, dan menyusun presentasi tentang pelestarian laut, lalu mempresentasikannya dalam kelompok. Yang ketiga yaitu teori konektivisme. Alasan menggunakan teori ini yaitu di era digital, siswa memperoleh pemahaman dan pengetahuan melalui berbagai sumber-sumber online. Materi ini mengajak siswa untuk memanfaatkan video, media online, dan platform digital untuk belajar dan menyebarkan informasi. Siemens berpendapat bahwa pembelajaran di era digital melibatkan kemampuan mengakses, memahami, dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber digital dan sebagai bagian dari jenjang pengetahuan. Contoh penerapan dari teori ini yaitu siswa dapat menyimak video reportasi kelautan, membuat konten digital seperti video atau poster, dan membagikannya ke media sosial sebagai bagian dari kampanye digital pelestarian laut. Baik, lanjut pada materi bab 6 yaitu merencanakan masa depan. Penjelasan pada materi ini itu pada bab ini membahas tentang pentingnya merencanakan masa depan bagi siswa. Materi ini berfokus pada menyusun rencana atau tujuan hidup berdasarkan minat dan bakat, menyusun strategi untuk mencapainya, menggunakan kalimat pengandaian dalam menulis, serta siswa diajarkan untuk berpikir kritis melalui diskusi, dan siswa dapat membuat video infografik tentang cara-cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Materi pada bab ini bersifat reflektif, kreatif, dan pengembangan diri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022. Teori yang relevan pada materi bab 6 itu ada 3. Yang pertama itu teori humanistik. Alasannya, teori ini menekankan aktualisasi diri, pengembangan potensi, dan kebebasan memilih tujuan. Materi ini menuntut siswa untuk menyusun rencana masa depan dan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Menurut Maslow 1987 berpendapat bahwa aktualisasi diri menjadi akhir dari pembelajaran, di mana individu dapat meningkatkan potensi dirinya secara optimal dan dapat menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan menurut Rogers tahun 1969 berpendapat bahwa pembelajaran sejati terjadi ketika siswa secara pribadi berperan dan memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi potensi dirinya sendiri. Contoh penerapan teori ini pada materi ini itu siswa dapat menulis esai yang berjudul Aku 10 tahun lagi, dan siswa dapat membuat peta pemikiran dan infografik untuk mencapai cita-cita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang kedua itu teori kognitif. Alasannya siswa perlu berpikir kritis untuk merancang masa depan dan menggunakan kalimat pengandaian dalam merencanakan sesuatu atau merancang masa depan. Teori ini lebih menekankan pada proses berpikir dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Piaget 1952. Penerapannya, contoh kegiatan seperti diskusi kelas yang membahas tentang perencanaan masa depan dan tantangannya, di mana siswa membuat argumen pro dan kontra serta menulis paragraf pengandaian. Misalnya, jika saya menjadi seorang dokter, saya akan membantu masyarakat di perdesaan dalam hal pengobatan dan medis. Dan yang ketiga yaitu teori sosiokultural. Alasannya,
Diskusi kelompok dapat memperkaya pandangan siswa tentang masa depan, budaya, dan lingkungan sosial yang turut membantu cita-cita dan strategi mencapainya. Penerapannya contoh kegiatan seperti siswa membuat infografik berkelompok tentang peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita di era digital. Lalu mereka saling bertukar pendapat dan ide dan refleksi.